Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Apa kabarnya hari ini anak soleh-solehah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tentang keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, buka LKS halaman 42. Sudah dibuka? Mari belajar. Jeruk. Jeruk adalah salah satu buah yang paling populer di dunia dan salah satu yang paling bergizi di antara buah-buahan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi buah jeruk adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan manfaat kesehatan daripada mengonsumsi suplemen. Buah jeruk juga diketahui dapat membantu tubuh untuk menyerap nutrisi. Dan buah jeruk pula menawarkan serat yang cukup tinggi, sehingga baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Jeruk merupakan salah satu jenis buah yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti para atlet olahraga yang menggunakan jeruk lemon dicampur madu agar menambah kebugaran tubuh. Beberapa manfaat buah jeruk diantaranya 1. Mencegah kanker. 2. Menjaga kesehatan pernapasan. 3. Meningkatkan imunitas. 4. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. 5. Mempertahankan keseimbangan gula darah penderita diabetes. 6. Menurunkan tekanan darah dan mencegah osteoporosis. Jenis-jenis jeruk. 1. Jeruk manis. Jeruk ini paling banyak jenisnya, mulai dari jeruk Medan, jeruk Pontianak, jeruk keprok, dan jeruk peras. 2. Jeruk lemon. Jeruk lemon ini berikut kulitnya bisa dibuat menjadi selai jeruk atau selai marmalade. Jika jeruk dipotong tipis melintang, dapat digunakan untuk hiasan aneka minuman, punch, dan salad. Nomor 3, jeruk nipis. Air jeruk nipis kaya akan asam sitrat yang dapat mengurai serat daging. Bisa digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan dan daging. 4. Jeruk bali. Jeruk bali berukuran paling besar dibandingkan jenis-jenis jeruk yang lainnya. Setelah kulit
juringnya dikupas, daging buah jeruk bali bisa digunakan sebagai campuran salad, asinan, rujak, dan es serut. 5. Jeruk purut. Jeruk purut merupakan tumbuhan perdu yang dimanfaatkan terutama buah dan daunnya sebagai bumbu penyedap masakan. Nomor 6. Jeruk santang. Jeruk santang memiliki rasa manis yang bervariasi dari yang manis sekali, manis sedang, sampai manis dengan sedikit asam yang menyegarkan. Pertumbuhan pohon jeruk dapat dipercepat dengan cara mencangkok. Mencangkok yaitu membuat cabang pohon menjadi berakar. Alat dan bahan untuk mencangkok diantaranya 1. Pisau, 2. Sabut kelapa atau plastik, 3. Tanah yang subur, 4. Air, 5. Tali plastik atau rafia. Langkah-langkah mencangkok pohon jeruk. Bisa juga untuk pohon yang lainnya ya, yang dapat dicangkok. 1. Pilih salah satu cabang pohon yang sudah agak tua. Sebaiknya batang yang dipilih batang yang lurus. Perhatikan gambar nomor 1. Kemudian nomor 2, buat sayatan melingkar sepanjang 10 cm. Kemudian kupas kulitnya. Seperti gambar nomor 2. Nomor 3, hilangkan bagian kambiumnya dengan cara mengerik bagian yang dirasakan berlendir. Perhatikan nomor 3. Nomor 4, tutup sayatan tersebut dengan tanah yang subur, seperti gambar nomor 4. Nomor 5, bungkus tanah tadi dengan sabut kelapa atau plastik. Dan nomor 6, ikat pada kedua bagian ujungnya. Perhatikan nomor 5 dan 6, atau perhatikan gambar 5 dan 6. 7. Siramlah cangkokan secara teratur. 8. Setelah kurang lebih 3 minggu, amati pertumbuhan akar dari ujung sabut kelapa atau plastik. 9. Jika sudah tumbuh akar yang banyak, potonglah cangkokan tersebut. Tanam hasil cangkokannya pada tanah yang subur dan cukup mendapat cahaya matahari. Kelebihan mencangkok. 1. Tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. 2. Tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. 3. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi karena pada proses mencangkok akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induk. 4.
Produksi dan kualitas buahnya akan persis sama dengan tanaman induknya. 5. Tanaman asal cangkok bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi atau di pematang kolam ikan. Kekurangan atau kelemahan mencangkok. 1. Pada musim kering atau kemarau panjang, maka tanaman tidak dapat bertahan dengan baik. 2. Tanaman hasil cangkokan mudah roboh, akar tidak kokoh, dan karena itu bisa jadi roboh jika terkena angin. 3. Pohon induk tajuknya menjadi rusak karena banyak cabang yang dipotong. 4. Dalam satu pohon induk hanya dapat dicangkok beberapa batang saja, sehingga untuk perbanyakan dengan cara ini sulit dicapai. Halaman 43 bawah, di situ ada gambar pohon jeruk yang dicangkok. Kemudian gambar yang kedua yaitu daur hidup pohon jeruk. Dari biji, kemudian berubah menjadi bijinya berakar, sampai ke pohon yang besar atau dewasa. Lalu berbunga, kemudian berbuah kembali. Begitu seterusnya. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Apa manfaat yang kita peroleh dari keberagaman jenis buah jeruk? Nomor 2. Apakah menurutmu mencangkok pohon jeruk mudah? Kemudian mengapa? Nomor 3. Apa menurutmu cara mencangkok itu baik? Nomor 4. Bagaimana akibat baik yang ditimbulkan dari mencangkok? Kemudian nomor 5. Bagaimana akibat buruk yang ditimbulkan dari mencangkok? Itu latihan yang pertama. Mari belajar materi selanjutnya. Selain dengan banyak mengonsumsi buah seperti jeruk, agar kesehatan kita terjaga, kita juga harus memperhatikan kebersihan makanan kita. Biasanya, makanan menjadi sumber penyakit karena telah dihinggapi oleh lalat. Lalat membawa banyak bakteri. Makanan yang dihinggapi lalat dapat menyebabkan sakit perut. Hewan lalat berasal dari subordo, Cislorapa ordodiptera. Jika hinggap di suatu tempat, bisa menyebabkan sekitar 125.000 kuman bakteri yang jatuh di lokasi tersebut. Lalat memiliki antena yang pendek, memiliki 2 sayap asli, 2 sayap kecil yang berfungsi sebagai stabilitas saat hewan lalat tersebut terbang. Lalat dianggap sebagai penyebar penyakit yang cukup serius. Cara menanggulangi lalat. 1. Menciptakan lingkungan yang kering, udara sejuk dan bersih.
2. Pemasangan kawat kasa pada pintu, jendela, serta lubang angin. 3. Membuat pintu 2 lapis. Selain lalat, masih ada banyak penyakit yang berasal dari hewan seperti demam berdarah, flu burung, pes, dan lainnya. Untuk itu, kita harus benar-benar menjaga kebersihan dan mengenali sumber-sumber penyakit tersebut. Daur hidup lalat. Lalat itu dari telur, kemudian berubah menjadi larva atau ulat, lalu berubah menjadi pupa atau kepompong, dan berubah menjadi lalat dewasa. Dan lalat dewasa kemudian bertelur lagi. Begitu seterusnya. Ayo mencari informasi. Carilah informasi tentang penyakit yang berasal atau disebarkan oleh hewan dan pencegahannya. Jadi, kalian di rumah mencari informasi tentang penyakit yang berasal dari hewan. 1. Nama penyakitnya contohnya disentri. Berasal hewannya dari mana? Dari lalat. Kemudian pencegahannya bagaimana? Menjaga kebersihan, makan, dan sumber-sumber air. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 sama kalian dilanjutkan, dikerjakan di rumah dengan mencari informasi. Oke? Jangan lupa setelah kalian selesai mengerjakan latihan 1 dan latihan 2, foto hasilnya, kemudian segera kirim ke guru kalian. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.